Jaringan industri biasanya menerapkan protokol Fieldbus untuk real-time dan kontrol terdistribusi dapat diandalkan untuk menghubungkan instrumen dan mesin di pabrik, menciptakan sebuah sistem yang dapat dengan mudah dikontrol. Karena pentingnya Fieldbus dalam bidang industri masa kini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan akan membahas tentang Interface and Fieldbus Communication. Mari kita mulai saja. Pengertian interface dan Fieldbus communication adalah perangkat analog dengan output listrik. Kewarnanya biasa berupa perubahan tegangan, volt atau volt, frekuensi atau arus. Ketika pengguna ini menghubungkan sensor ke PC, tablet, smartphone atau layar LED atau LCD, diperlukan perangkat antarmuka sensor atau pengkondisi sinyal. Perangkat ini juga merupakan jaringan komputer industri yang digunakan untuk pendistribusian secara real time. Tujuannya ialah mengganti sambungan point-to-point antara perangkat lapangan ke pengontrolnya dengan satu penyambung digital yang dimana sebuah informasi ditransmisikan secara serial dan multiplex, atau transmisi dua sinyal atau lebih daripada satu gelombang pada saat yang bersamaan. Solusinya adalah perbandingan Fieldbus dengan metode komunikasi konvensional. Jika dibandingkan dengan metode komunikasi konvensional, Fieldbus lebih unggul di disrupsi analog, komunikasi hybrid, kecepatan transmisi, dan jumlah transmisi. Fieldbus juga mampu berkomunikasi dengan lebih dari satu perangkat jika mereka terhubung dan juga mampu berkomunikasi secara dua arah. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, kemampuannya untuk menghubungkan unit-unit baru ke setiap perangkat menjadi lebih fleksibel. Lalu pengurangan kabel secara substansial, serta pengurangan besar dan total biaya dibandingkan dengan cara perkabelan. Kekurangan itu dibutuhkan kalian khusus untuk mengetahui atau menjalankan sistem. Dan biaya awal yang lebih tinggi karena setiap node harus memiliki peralatan komunikasi untuk mengirim dan menerima data. Dan dalam beberapa kasus, interoperabilitas tetap tidak dapat dijamin meskipun mungkin ada klaim bahwa semua peralatan kompatibel. Teknologi Fieldbus yang umum digunakan adalah Bitbus. Bitbus dibuat oleh Intel Corporation untuk meningkatkan penggunaan sistem multibus dalam sistem industri dengan memisahkan fungsi I/O yang lambat dari akses memori yang lebih cepat. Pada tahun 1983, Intel menciptakan microcontroller 8044 Bitbus dengan menambahkan firmware Fieldbus ke microcontroller 8051 yang ada. CC Link atau Control Communication Link adalah sebuah jaringan terbuka bagi pengguna dalam lingkup IE atau Industrial Ethernet sebagai jaringan dengan kecepatan tinggi dan berkapasitas besar yang menghubungkan perangkat yang mengontrol dan mengolah data. DeviceNet atau Device Network merupakan protokol komunikasi yang digunakan dalam industri yang bekerja secara otomatis, yang menghubungkan antara peralatan sensor, transmitter, dan peralatan kontrol yang terhubung dalam jaringan network. Ethercat adalah protokol jaringan internet yang sangat fleksibel. Prinsipnya adalah bahwa sinyal Ethercat dilewatkan sebelum diproses pada tiap simpul atau node. Proses ini juga menciptakan fleksibilitas dalam topologi dan sinkronisasi yang luar biasa. Selain pemrosesan yang cepat, Ethercat memiliki infrastruktur yang luar biasa. Keuntungan lainnya adalah Ethercat memiliki protokol keamanan, berbagai profil perangkat, dan grup pengguna atau pemakai yang kuat. Lalu ada Ethernet IP. Ethernet IP adalah protokol komunikasi yang dikembangkan oleh Rockwell Automation pada tahun 2001. Saat ini dikelola ODVA atau Open Device Net Vendors Association, ControlNet International, dan IEA atau Industrial Ethernet Association. Ethernet IP menggunakan CIP Common Industrial Protocol pada lapisan 1 layer, aplikasi, sesi, presentasi, TCP/IP atau UDP/IP ini dalam networking dan transportation atau pemindahan yang dibangun di atas IEEE 802.3 pada lapisan link data yang ada. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama tentang IO-Link dan yang kedua tentang Modbus. Oke, kita membahas yang pertama IO-Link. IO-Link merupakan protokol komunikasi serial kabel ataupun nirkabel titik ke titik ataupun point to point digital yang berfungsi untuk sebagai konektor antara sensor dan aktuator menggunakan sebuah
menggunakan kabel atau dapat berupa 3 kabel. Di dalam IO-Link ini dia memiliki satu fitur khusus, yaitu netralitas field busnya. Nah, fitur ini memungkinkan IO-Link untuk dapat terhubung ke semua field bus, baik untuk pemetaan standar ataupun untuk pemetaan khusus pabrikan. Kedua, kita akan membahas tentang Modbus. Nah, Modbus juga merupakan salah satu protokol komunikasi 2 arah yang secara umum digunakan ataupun yang paling umum digunakan, yang berfungsi sebagai media penghubung ke perangkat industri ataupun media elektronik lainnya seperti komputer. Nah, Modbus ini biasanya digunakan untuk mengirimkan sinyal dari perangkat instrumentasi dan kontrol untuk kembali ke controller utama ataupun sistem pengumpulan data. Selanjutnya ada paralel, yaitu ditemukan teknologi bernama Foundation Field Bus di mana memberikan keuntungan dengan adanya komunikasi 2 arah, sistem instrumentasi dan kontrol lebih terpercaya dan mengurangi perkabelan sehingga mengurangi biaya pemasangan perawatan. Pada Foundation Field Bus digunakan interface berupa H1 card yang berfungsi untuk menghubungkan antara instrumen yang berada di lapangan dengan DCS atau sistem kontrol melalui HSE. H1 adalah sepasang kabel yang membelit menjadi satu dan membawa sinyal digital dan daya listrik DC sebagai power supply dalam sistem. Pada dasarnya semua jaringan H1 adalah rangkaian listrik paralel di mana 2 terminal setiap instrumen diparalel ke lainnya. Oleh karena itu, cara yang alternatif dengan cara spur atau bus di mana setiap instrumen terhubung secara paralel menggunakan spur. Saat ini lebih banyak digunakan sambungan berupa function box yang didesain khusus untuk field bus. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Profibus. Profibus atau proses field bus adalah field bus yang digunakan untuk komunikasi data siklik berkecepatan tinggi di dunia otomasi. Dalam jaringan Profibus terdapat master dan slave. Master dapat berupa PLC, PIC atau DCS, dan slave dapat berupa beragam perangkat, drive, motor, I/O, sensor, perangkat lapangan, robot, aktuator, dan banyak lagi. Profibus ini memiliki 2 jenis, yaitu Profibus Decentralized Peripherals dan Profibus Process Automation. Profibus ini dapat menghemat biaya dengan menghilangkan perangkat keras dan juga kabel. Selanjutnya saya akan membahas tentang Profinet. Profinet ini didasarkan pada Ethernet standar seperti rumah atau kantor. Profinet adalah sistem duplex penuh. Karena berbasis Ethernet, Profinet ini dapat beroperasi pada kecepatan transmisi yang jauh lebih tinggi daripada Profibus. Dalam jaringan Profinet terdapat PLC, PIC, dan DCS, serta sensor, aktuator, robot, pembaca RFID, dan I/O lainnya. Profinet mendukung WLAN dan Bluetooth sebagai bagian dari spesifikasinya. Oleh karena itu, ini memungkinkan koneksi interkabel tanpa batasan. RS-232 dan RS-485 adalah protokol komunikasi serial yang biasa digunakan untuk mengirim data dan menerima data. Keduanya diproduksi oleh EIA atau Electronic Industries Alliance. Nah, perbedaan keduanya. Kelebihan dari RS-232 adalah banyak digunakan untuk koneksi dari titik ke titik untuk perangkat DCE dan DTE. Lalu dia murah dan tidak berisik. Lalu kekurangan dari RS-232, bandwidth rendah, panjang kabel terbatas, dan juga boros daya. Lalu kelebihan dari RS-485, kecepatan pengiriman data yang tinggi dan komunikasi yang cepat. Lalu kekurangan dari RS-485 adalah hanya satu simpul yang dapat mengirim data dan kabel khusus diperlukan.